Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa dalam renungan pagi Sapeda. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengertian mengenai misteri-Mu, dan penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar dapat membicarakan dengan teman dan sesama belas kasih dan kasih setia-Mu yang Kau gunakan untuk menghadapi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sementara Yesus hadir dengan memaknai segala peraturan dan hukum secara baru yang ada dalam Injil tadi, yakni lebih pada menghargai pertama-tama martabat kehidupan manusia, lebih dari sekedar taat setia melakukan sesuatu hanya demi hukum atau peraturan. Hukum kasih yang diajarkan Yesus menuntun dia pada kesadaran penting untuk selalu berbuat baik kepada setiap pribadi manusia, sesuatu yang juga dapat dilakukan pada hari Sabat melebihi kebiasaan yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, tangan yang lumpuh dalam bacaan tadi dapat melambangkan dalam hidup kita segala sesuatu yang menyebabkan kita tidak mampu untuk memberikan diri kita untuk menolong orang lain. Alangkah baiknya bila kita secara pribadi bertanya dalam hati, kelumpuhan apa yang kita miliki yang menghalangi kita untuk serius saling membantu dan melayani orang lain? Apakah itu keegoisan, kekhawatiran, persoalan, dan mungkin juga kurangnya iman kita akan penyelenggaraan kasih Tuhan? Itu semua merupakan bentuk-bentuk kelumpuhan yang membutuhkan penyembuhan oleh Yesus. Maka panggilan kita adalah mencari untuk berjumpa dengan Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan kelumpuhan-kelumpuhan. Hanya Yesus yang mampu mengangkat dan menyembuhkan kelumpuhan kita. Dengan demikian kita akan mampu mengulurkan tangan kita untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan,
Kami bersyukur atas daya penyembuhan yang tampak dalam diri Yesus Putramu yang menyelamatkan kami. Kami mohon, perkenankanlah kami semakin dapat menikmati anugerah sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kegiatan hari ini mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.